Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Setelah kembali ke rumah dan memasukkan jiwa Han Feng ke dalam botol giok, Xiao Yan juga menghela nafas panjang. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Meskipun tidak ada pertarungan dalam pertempuran ini muncul, tapi melawan orang-orang ini tidak kalah sulitnya dengan melawan Dou Zong asli, atau bahkan lebih buruk. Membunuh 6 prajurit Dou Huang yang kuat berturut-turut, termasuk 2 tetua emas dan perak, ditambah lebih dari 20 Dou King bintang 5 atau lebih. Prestasi seperti itu sangat sulit bahkan untuk beberapa Dou Zong, tetapi Xiao Yan tidak hanya dia yang melakukannya itu, dan dia tidak menderita luka apapun. Jika kemenangan seperti ini disebarkan, itu akan cukup untuk mengejutkan banyak orang. Ini dicapai ketika dia hanya memiliki Dou King bintang 2. Dengan kekuatan seperti ini, biasanya, hanya 7 atau 8 Dou King yang cukup untuk membuatnya panik, tapi Xiao Yan menumbangkan fakta ini dengan penampilannya sendiri, dan bahkan lebih. Terlebih lagi, dalam pertempuran ini, Xiao Yan belum menggunakan kartu truf aslinya di Menurat Fire Lotus. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat semua musuh telah dikalahkan, King Lin buru-buru berlari ke sisi Xiao Yan dan menatapnya dengan sedikit khawatir. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa tuan mudanya telah dipukuli oleh orang-orang itu dipukuli beberapa kali, dan dia seharusnya menderita luka serius. Ahem, tidak apa-apa. Xiao Yan berpura-pura memuntahkan beberapa suap darah dan berkata, hanya saja untuk memblokir serangan orang-orang itu padamu. Aku terbunuh oleh mereka, saya terkena energi gelap, jadi saya menderita beberapa luka dalam. Itu tidak masalah. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa bulan pelatihan. Petik 2. Itu benar, kenapa kamu bekerja begitu keras? Lihat Xiao Yan memuntahkan beberapa suap darah lagi, dan Ziyan juga menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Namun, meskipun suaranya kecil, Xiao Yan bisa mendengarnya dia dengan jelas. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sangat lembut, tidak ada jalan. Jika aku tidak berjuang keras, mereka akan menyakitimu. Kalau begitu, aku akan merasa sangat bersalah. Ziyan tertegun ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tidak menyangka bahwa dia berada di tangan Xiao Yan. Dia sebenarnya memiliki posisi yang begitu penting di hatinya sehingga dia lebih suka mengambil risiko cedera serius untuk melindungi mereka. Namun, dia sebelumnya telah melakukannya, mencurigai Xiao Yan memiliki niat buruk karena sisi kejamnya. Dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, Xiao Yan sukses memainkan peran 2 orang. Loli kecil meninggalkan kesan yang baik di hatinya, namun akting tetaplah akting, dan rampasannya perang masih harus diambil, jadi Xiao Yan menyeret tubuhnya yang tampak, bekas luka, ke arah mayat yang telah dia bunuh dan lepaskan cincin Na di tanganmu satu persatu. Lagi pula, orang-orang ini juga kuat di wilayah sudut hitam, dan mereka pasti memiliki banyak koleksi. Meskipun dia tidak menyukai koleksi ini, koleksi tersebut dapat diserahkan kepada klan Xiao, dan ketika dia melepas cincin Na dari tangan Han Feng, tetapi agak tidak terduga menemukan bahwa cincin Na biru tua ini tampak sangat berbeda dari cincin Na tingkat rendah biasa. Ini sebenarnya Naji tingkat tinggi. Tampaknya orang ini melakukannya dengan cukup baik. Xiao Yan melirik tubuh Han Feng dan tidak bisa menahan tawa. Faktanya, di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki Naji tingkat atas. Bagaimanapun, dia berada di puncak Dou Sheng, dan konfigurasi seluruh tubuhnya harus penuh kelahirannya kembali. Dia telah menggunakan semua beberapa barang kelas rendah hanya dapat digambarkan sebagai sampah dalam hal ruang penyimpanan dan kekokohan, yang membuat dia, yang terbiasa dengan Nairings kelas atas, sangat tidak nyaman menggunakannya. Kemudian, setelah Yao Lao tertidur, dia memberi Xiao Yan hak untuk menggunakan cincin hitam itu. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengambil sesuatu darinya dan tidak bisa menyimpannya di dalamnya, jadi dia mencari poin yang lebih maju di cincin hitam. Angel Domain. Saya tidak menyangka kakak laki-laki saya akan benar-benar mengirimkan harta ini ke rumah saya. Kakak senior, hadiah ucapanmu sangat bagus. Xiao Yan bermain dengan cincin Na di tangannya dan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia juga melihat cincin Na Han Feng. Dalam informasi yang dikumpulkan oleh Hai Bodong dikatakan bahwa Han Feng membayar mahal untuk mendapatkan cincin Yuhai Na ini, tapi sekarang benda ini jelas milik Xiao Yan. Meskipun benda ini tidak sebaik yang ada di kehidupan sebelumnya, dibandingkan dengan cincin Nai tingkat rendah lainnya, secara alami benda ini lebih unggul.
Xiao Yan meletakkan cincin Yuhainai di jarinya, lalu tanpa basa-basi menghapus jejak jiwa yang tertinggal di dalamnya, dan menggantinya dengan jejaknya sendiri. Cincin Nai tingkat tinggi ini hanya perlu meninggalkan jejak jiwa di dalamnya, lalu kamu bisa mencegah orang lain mengambil barang-barang di dalamnya, yang setara dengan fungsi mengenali pemiliknya. Tentu saja, selama jejak jiwa di atasnya terhapus, maka isinya dapat diperoleh. Namun dalam hal ini pemilik naring akan mendapatkan induksi dan dapat mengikuti induksi tersebut untuk menemukan lokasi naring. Dan naring tingkat atas, seperti yang digunakan oleh Xiao Yan di kehidupan sebelumnya, tidak hanya dapat mencegah orang lain mendapatkan benda di dalamnya, tetapi jika kekuatan orang lain menyerang naring, ia bahkan dapat melakukan serangan balik terhadap kekuatan lawan. Dan dia juga bisa mengikuti jejak Naji dan langsung mengirimkan kekuatan jiwanya untuk mengalahkan orang lain. Sederhananya, itu adalah mengikuti kabel jaringan dan memukul orang. Namun, pada level Xiao Yan, tidak mungkin orang lain mendapatkan naring. Miliknya koleksi, sekarang jelas bukan waktunya menghitung jarahan. Jika jarahan tidak disimpan secara utuh, orang lain akan datang ke sini. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang itu, mereka tetap menjadi masalah kembali ke klan Xiao sesegera mungkin sehingga dia dapat memurnikan alien dengan pikiran tenang. Setelah mengambil alih api Haisin yang dibungkus dengan energi pertarungan dari tangan Xian, Xiao Yan siap untuk segera membawa kedua gadis itu pergi dari tanah Guiksu. Tujuan mereka datang ke sini telah tercapai, dan tidak perlu tinggal di sini lagi. Setelah semua dikonsumsi, meski mungkin masih banyak hal baik di dalamnya, bagi Xiao Yan, hal itu tidak sebaik api aneh. Tapi sebelum pergi, Xiao Yan melambaikan tangannya dan membawa mayat Dou Huang yang relatif utuh di tanah ke dalam Naji, yang tentu saja termasuk mayat Han Feng. Meskipun semuanya telah dijarah, mayat setingkat Kaisar Douan masih bisa kurang lebih efektif. Jika tidak berhasil, menggantungnya di pintu masuk klan Xiao masih bisa berfungsi sebagai pencegah para pahlawan. Mengenai perilaku Xiao Yan yang tidak menyayangkan mayat orang lain, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa berkata-kata, atau berpikir bahwa orang ini terlalu kejam, tetapi King Lin, seorang gadis dengan filternya sendiri, hanya melihatnya dengan wajah penuh karena kekagumannya, dia berkata, "Tuan muda itu benar-benar baik hati. Dia jelas-jelas adalah musuh, tapi dia masih ingin mengeluarkan mayat mereka dan menguburkannya agar mereka dapat beristirahat dengan tenang." Ziyan melihat ke arah pecahan mayat di tanah, dan selalu merasa bahwa Xiao Yan dan hatinya adalah kata, kebaikan, tidak ada hubungannya dengan itu. Terlebih lagi, karakter moral Xiao Yan tidak terlihat seperti seseorang yang akan membangun kuburan untuk orang lain mengatakan bahwa dia akan menyeret orang-orang ini keluar dan mencambuk mayat mereka, dia mungkin aku akan mempercayainya. Apalagi orang lain, bahkan Xiao Yan sendiri akan tertawa lebar ketika mendengar ini. Keruntuhan secara umum, setelah dinyalakan, itu akan bertahan selama sebulan, namun, Xiao Yan dan yang lainnya keluar dalam waktu kurang dari sehari setelah masuk. Hal ini membuat semua orang di wilayah sudut hitam banyak kekuatan di daerah itu yang diam-diam tertawa. Orang kaya baru adalah orang kaya baru. Mereka pikir mereka punya ketenaran dan ingin mendapat bagian dari kue di tempat seperti ini. Beberapa kekuatan besar di dalam dan diberi pelajaran yang sulit sebelum mereka merasa malu. Terutama ketika dia melihat wajah pucat Xiao Yan dengan darah di sudut mulutnya, dan dia jelas terluka parah. Spekulasi ini menjadi kuat, dan untuk sementara, pemimpin klan Xiao menjadi lelucon di Black Corner Domain, tetapi baru sebulan kemudian banyak kekuatan besar mengetahui bahwa tuan mereka tidak pernah keluar dari tanah Guiksu, dan mereka merasa ada yang tidak beres. Karena di bulan ini, klan Xiao terus-menerus merambah wilayah kekuatan ini, karena orang-orang kuat di sekte tersebut telah dikirim ke tanah reruntuhan, jadi kekuatan yang awalnya kelas 1 ini rentan terhadap klan Xiao. Tapi mereka meskipun dia dikalahkan oleh klan Xiao, dia menahan nafas di dalam hatinya dan mengutuk pemimpin klan Xiao dengan keras. Banggalah, saat bos kita keluar dari tanah kembali, kamu akan memiliki sesuatu untuk dilihat. Pemikiran seperti ini berputar-putar di hati banyak orang. Tapi sebulan telah berlalu, dan tidak ada pemimpin sekte dari kekuatan ini yang kembali, yang membuat orang-orang ini merasa sedikit tidak nyaman karena pemimpin sekte klan Xiao dapat memperjuangkan wilayah di klan Xiao dengan tangan kosong. Dia jelas bukan orang bodoh. Karena dia berani, dia akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menyerang wilayah mereka, tapi mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Setiap orang memiliki tebakan di benak mereka,
Tetapi mereka tidak mau mengakui tebakan ini karena terlalu sulit dipercaya. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayai spekulasi ini, terutama ketika salah satu anggota klan Xiao menemukan bahwa cincin di jari Xiao Yan adalah cincin Yuhaina yang pernah dipakai oleh Kaisar Pengobatan Han Feng sebelumnya dikonfirmasi. Akhirnya, seorang yang selamat kembali ke wilayah sudut hitam di tengah masa turbulensi dan pengungsian, dan berita yang dibawanya mengejutkan semua orang. Pria ini adalah salah satu dari kelompok Raja Petarung terakhir yang melarikan diri. Tetapi kebetulan dia memiliki obat aneh di tangannya pada saat itu yang dapat menahan racun dari api racun neter, jadi dia cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak tahu bahwa kematian mendadak temannya disebabkan oleh Xiao Yan yang melakukannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah kembali ke wilayah sudut hitam, tapi dia hanya berpikir itu mungkin disebabkan oleh area tertentu yang mereka masuki secara tidak sengaja sebelumnya. Dia memberitahu orang lain di wilayah sudut hitam bahwa banyak orang kuat seperti Kaisar Pengobatan Han Feng dan kedua tetua Jin dan Yin dibunuh secara pribadi oleh Master Klan Xiao. Berita ini membuat semua orang di wilayah sudut hitam jatuh ke dalam keadaan lesu meskipun banyak dari mereka berpikir bahwa orang-orang itu mungkin telah dibunuh oleh pemimpin klan Xiao. Mereka juga berpikir bahwa beberapa cara yang memalukan mungkin telah digunakan. Tetapi sekarang orang ini memberitahu mereka bahwa kelompok orang kuat ini ada di depan mereka dibunuh oleh Xiao Yan saat bertarung. Itu juga berarti bahwa pemimpin klan Xiao, bukankah dia orang kuat dari Sekte Dou? Untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Pasukan kelas 1 biasa dapat mendominasi pesta hanya dengan prajurit Dou Huang yang kuat, tetapi klan Xiao ini sebenarnya memiliki prajurit Dou Zong yang kuat, dan yang paling penting adalah Dou Zong ini masih ada, seorang alkemis senior. Bukankah ini berarti klan Xiao sekarang adalah kekuatan terkuat di seluruh domain sudut hitam? Faktanya, orang yang paling ketakutan bukanlah orang lain di wilayah sudut hitam, tapi sekutu Xiao Yan, Hai Bodong. Dia senang untuk kesekian kalinya dia tidak berselisih dengan Xiao Yan, jika tidak, dia akan mati tanpa menyadarinya. Kekuatan Kaisar Pejuang manapun yang terkubur di tanah Guiksu tidak kalah dengan dia, tapi Xiao Yan tidak memiliki upaya apapun untuk menghadapinya. Jadi jika dipikir-pikir, dia bisa, jangan menghadapi mereka dalam beberapa putaran. Ya, ketika Xiao Yan baru saja kembali dari tanah Guiksu dan memberitahunya bahwa dia akan mengambil alih wilayah pasukan lain, Hai Bodong masih berpikir bahwa Xiao Yan mengalami kedutan otak. Sekarang sepertinya dialah yang mengalami kedutan otak. Orang ini jelas dia percaya diri. Dan karena Xiao Yan memusnahkan sebagian besar orang kuat di daftar hitam sekaligus, daftar hitam segera dipaksa untuk diperbarui, dan orang nomor 1 baru di daftar hitam tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Tidak peduli itu alasan mengapa dia tersingkirnya ketiga pemain teratas di wilayah sudut hitam karena rekornya yang sangat buruk, itulah sebabnya dia pantas menjadi yang pertama. Meskipun masih banyak orang kuat yang penyendiri di domain sudut hitam, Xiao Yan tidak benar-benar berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Jika dia menggunakan semua metode saat ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya pria kuat yang hidup dalam pengasingan, jadi sampai batas tertentu, dia adalah pria terkuat di domain sudut hitam. Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tertarik untuk memperhatikan aktivitas di wilayah sudut hitam. Setelah kembali dari tanah kembali, dia jarang muncul, tetapi memasuki ruang rahasia kecilnya dia membunuh Hai Xinyan, tapi dia tidak langsung memilih untuk melahap dan memurnikannya, tapi mulai mundur lagi. Hai Xinyan dapat menduduki peringkat ke-15 dalam daftar api aneh, dan energi yang dikandungnya secara alami tidak akan terlalu lemah. Menurut perkiraan Xiao Yan, jika dia berhasil memperbaikinya saat ini, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat dari Dou Huang bintang ke-89, atau bahkan puncak Kaisar Dou, sedangkan untuk Dou Zong, itu agak mustahil. Tujuan Xiao Yan adalah menggunakan energi Hai Xinyan untuk naik ke level Dou Zong dalam sekali jalan. Jika tidak, dia mungkin membutuhkan banyak waktu untuk menerobos dari puncak Dou Huang ke Dou Zong, jadi Xiao Yan melakukannya begitu saja dari sudut pandangnya. Secara alami sangat sulit untuk menerobos dari puncak Dou Huang ke Dou Zong, tetapi tidak terlalu sulit baginya untuk menerobos dari Kaisar Dou bintang 2 ke beberapa bintang. Kekuatan Xiao Yan sendiri berada pada level Dou Huang bintang 2. Setelah serangkaian pertempuran sebelumnya dan lebih dari sebulan pelatihan mundur, dia telah mencapai puncak level bintang 2 sudah dekat, dan Xiao Yan juga telah memutuskan bahwa selama dia menerobos ketika dia mencapai Samsung, dia meminum pil Kaisar untuk meningkatkan kekuatannya,
dan kemudian menyempurnakan Haixinyan. Pil Kaisar agak mirip dengan pil Dowling. Keduanya merupakan ramuan yang secara langsung meningkatkan kekuatan. Namun, ini adalah pil yang hanya berguna untuk Kaisar Dou yang kuat dapat meningkatkan 1 bintang menjadi 2 bintang. Kekuatan Xing, tidak hanya itu, Huangji dan juga memiliki efek memperkuat meridian dan menghaluskan tulang setelah meningkatkan kekuatannya. Sejak kelahirannya kembali, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan meminum pil yang secara langsung meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, apakah itu Dowling dan pil pemecah hati ungu, atau bahkan bubuk pengumpul Qi, dia tidak pernah meminumnya karena ini. Kekhawatiran, gejala sisa disebabkan oleh kekuatan luar, namun efek khusus dari pil Huangji sendiri mirip dengan benih teratai api bumi, jadi penggunaannya tidak akan menimbulkan masalah seperti pil lainnya. Pil Huangji yang disiapkan Xiao Yan untuk dirinya sendiri secara alami adalah kualitas terbaik di antara semua pil yang dimurnikannya mendapatkan 2 bintang lebih tinggi, belum lagi yang di tangannya disempurnakan oleh Xiao Yan menggunakan Deep Sea Spirit Cauldron. Ditambah dengan keterampilan alkimianya yang sebanding dengan alkemis kelas 7, kualitasnya pasti bisa dianggap sebagai itu yang terbaik. Jika Anda menerobos Kaisar Dou bintang 3 dan kemudian meminum pil Huangji, dan jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat mencapai Kaisar Dou bintang 5 secara langsung. Kemudian Anda dapat menyempurnakan Haixinyan dan kemudian Anda bisa berhasil menerobos ke Douzong, meskipun Anda hanya memiliki Kaisar Dou bintang 4, paling buruk, menelan benih teratai api bumi juga dapat mencapai efek ini. Perlu disebutkan bahwa Xiao Yan bukan satu-satunya yang memasuki keadaan pengasingan. King Lin juga mulai berlatih secara tertutup setelah kembali. Pertempuran di Tanah Guiksu juga membuatnya sangat sadar akan kekurangan kekuatannya lama setelah dia kembali. Dia juga mulai berlatih keras. Dia sangat sulit tidur dan lupa akan makanan sehingga bahkan Hai Bodong merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Saat King Lin dalam pengasingan, Xiao Yan juga melihatnya dan memberi makan ular iblis air kering yang baru saja dia taklukkan dengan pil pertarungan roh, yang meningkatkan kekuatannya sebesar bintang lain tersanjung. Jadi perawatan di sini sangat bagus. Ia tidak menyadari tatapan dari ular roh api berkepala 2 di sampingnya. Ular roh api berkepala 2, yang telah mengalami beberapa preseden dan akan jatuh ke level petarung hebat bintang 4 atau 5, secara alami tahu bahwa Xiao Yan tidak benar-benar ingin memberi ramuan itu agar meningkat kekuatannya, tetapi untuk memungkinkan King Lin menyerap lebih banyak doki. Setelah berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu, Xiao Yan akhirnya berhasil menembus Dou Huang bintang 3 sesuai keinginannya untuk meminum pil Huangji, tetapi menghabiskan beberapa waktu untuk menstabilkan wilayahnya. Mengeluarkan botol giok berisi pil Huangji, dia duduk di atas teratai hijau, menelan pil Huangji ke dalam mulutnya, dan mulai memobilisasi api iblis fantasi 9 meter di tubuhnya untuk memurnikan kekuatan obat di tubuhnya. Ini juga membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan kekuatan obatnya, tetapi bagi Xiao Yan, yang memiliki api aneh di dekatnya, itu jauh lebih mudah daripada yang lain. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa hari, Xiao Yan mampu memurnikan kekuatan kekaisaran pil ekstrim telah disempurnakan. Pil Huangji ini memang kualitas terbaik yang pernah dia sempurnakan. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatannya, Xiao Yan telah mencapai keinginannya dan mencapai terobosan ke level Dou Huang bintang 5. Merasa meridian di tubuhnya menjadi lebih keras, Xiao Yan juga menarik napas panjang. Tepat ketika dia hendak mulai memurnikan api hati laut, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengambilnya dari yuhai kotak giok dikeluarkan dari ring, dan ramuan emas tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Di atas ramuan itu, 2 aliran udara berbentuk naga terlihat mengalir di dalamnya. Dia menemukan ramuan ini di yuhai najim milik Han Feng. Dilihat dari kualitasnya, itu pasti ramuan kelas 7. Xiao Yan awalnya terkejut bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan kelas 7 dengan kekuatan Han Feng. Dia menemukan resep ramuan untuk benda ini di Yuhai Najis sehingga dia menyadari bahwa Han Feng mungkin mendapatkannya dari warisan Yao Lao, karena Xiao Yan juga telah menemukan resep ramuan yang sama persis di cincin Yao Lao sebelumnya, dan pengantar di atas mengatakan bahwa itu adalah resep yang dibuat oleh Yao Lao. Menurut deskripsi obat mujarab ini disebut Yin Yang Xuanlong dan efeknya sangat aneh. Ini bukanlah obat mujarab yang meningkatkan kekuatan atau bantuan seseorang, tetapi merupakan obat mujarab yang dapat membuat orang berdiri setelah mengalahkan orang lain. Sederhananya, jika Anda meminum pil naga hitam Yin Yang, Anda mungkin mengalami transformasi jika Anda terluka parah atau berada dalam kondisi hampir mati.
Selain itu, karena obat mujarab dibuat menggunakan inti sihir naga tingkat 6 yang telah mati tidak lebih dari 7 hari, ia memiliki jejak energi naga di tubuhnya, dan orang yang meminumnya dapat mencangkokkan energi naga ini ke dalam tubuhnya. Tubuh rusak lalu terbentuk, gumam Xiaoyan dan menelan pil naga hitam Yin Yang. Pil ini berbeda dengan pil lainnya ketika menghadapi krisis hidup dan mati di masa depan. Namun, setelah memakannya, Xiaoyan juga merasakan energi aneh di tubuhnya. Ada sedikit suara burung phoenix di tubuhnya, dan sekarang dia memiliki energi naga, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung soniknya ke tingkat yang lebih tinggi dia hari ini. Itu sudah agak tidak mencukupi, tapi dia tidak memiliki keterampilan bertarung sonik yang lebih maju, dan dia tidak dapat memaksimalkan peningkatan itu. Sepertinya aku harus mengumpulkan beberapa keterampilan bertarung di area ini di masa depan. Xiaoyan menghela nafas, dan kemudian dengan gerakan tangannya, bola Haixin Yan yang dibungkus dengan energi semangat juang melayang di depannya lambaian tangannya, itu untuk menghilangkan energi di luar Haixin Yan. Kalau begitu sekarang, saatnya untuk memulai. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pemurnian Haixin Yan tidak akan terlalu berbahaya. Namun, untuk berjaga-jaga, Xiaoyan masih membuat beberapa persiapan sebelum secara resmi mulai menyempurnakannya. Ruangan juga naik dengan cepat. Pada akhirnya, itu seperti tungku besar, dan panasnya menyesakan. Suhu ini bahkan mempengaruhi dunia luar, membuat seluruh kota Xiao sepanas hari-hari anjing di musim panas bahkan di musim dingin. Seiring berjalannya waktu, semangat juang yang merasuki tubuh Xiaoyan berangsur-angsur meningkat, dan akhirnya dengan itu api biru tua menyatu sepenuhnya, ke dalam tubuh Xiaoyan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia benar-benar melintasi level Kaisar Dou puncak dalam satu tarikan napas dan melangkah ke level Sekte Dou bintang 1. Kekuatan semacam ini, ditempatkan di Kekaisaran Jiama, sudah cukup untuk menyapu semua kekuatan. Ditambah dengan metode Xiaoyan sendiri, dia benar-benar tak terkalahkan di domain sudut hitam. Bahkan Douzong bintang 9 tidak mungkin bisa dilawan oleh Xiaoyan lawannya, bahkan yang kuat di level Douzun. Seperti yang diharapkan Xiaoyan sebelumnya, tidak ada kecelakaan selama proses pemurnian Haixin Yan. Kecuali butuh waktu lebih lama, semuanya normal. Dia memegang tangannya dan bola berwarna biru samar muncul dari tangannya. Ini adalah api baru yang menyatu dengan api 9 neter, api racun Netherworld, dan api hati laut. Jenis api ini dinamai olehnya sebagai api jantung fantasi 9 neter. Tepat ketika Xiaoyan menjadi akrab dengan api jantung fantasi 9 neter di tangannya, dia tiba-tiba merasakan getaran di tubuhnya, dan kemudian api jahat yang aneh menyebar di tubuhnya. Api aneh. Gejala sisa pernah terjadi sebelumnya ketika dia menggabungkan api 9 neter dan api racun Netherworld. Namun, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan itu pada saat itu, jadi amarahnya menjadi lebih ganas. Tapi sekarang Xiaoyan mulai terpengaruh oleh hal ini. Namun, karakter Xiaoyan secara alami tidak akan dimanipulasi oleh hal ini. Juga yakin bahwa selama dia tidak melakukan kontak dengan lawan jenis selama jangka waktu tersebut dan bersembunyi di ruang rahasia untuk jangka waktu tertentu, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya. Itu hanya api jahat, lihat aku. Mencicit. Namun, saat Xiaoyan hendak berkonsentrasi untuk memadamkan api jahat, pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka, dan King Lin berlari masuk dengan gembira, berkata dengan semangat, "Guru, saya telah menembus semangat juang." Meskipun Xiaoyan telah memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya selama periode ini ketika dia sedang mundur, King Lin kebetulan sedang mundur pada saat itu, jadi dia tidak melakukannya. Menerima pesan ini, dan dia buru-buru ketika dia datang, dia juga mengandalkan induksi unik dari 3 murid bunga ular biru untuk memastikan bahwa Xiaoyan tidak dalam kondisi budidaya atau pemurnian obat, jadi dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Xiaoyan juga dengan santai melepaskan senjatanya karena dia baru saja menembus Douzong. Penghalang jiwa di dekatnya memungkinkan King Lin masuk dengan lancar. Saat dia merasakan kehadiran lawan jenis di ruangan itu, api jahat yang baru saja ditekan Xiaoyan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia dengan jelas menyadari satu hal saat ini. Oh, sudah berakhir. Di aula klan Xiao, Xiaoyan sedang duduk di ujung meja, wajahnya sangat muram. Dia menatap King Lin yang memiliki ekspresi malu di wajahnya di seberangnya, dan di sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Ini adalah saat yang paling memalukan baginya sejak kelahirannya kembali. Jika dia tidak terlalu bertekad, dia akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk memulai.
Kemarin, setelah memurnikan api alien, dia menderita gejala sisa dari fusi api alien. Di bawah pengaruh Xiaoyan, tepat ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan api jahat di tubuhnya, Qinglin menerobos, secara langsung meningkatkan kesulitan penindasan api jahat oleh Xiaoyan, ke tingkat neraka. Namun, Xiaoyan masih merupakan orang kuat di level Dousong. Dia berada di puncak Dousage di kehidupan sebelumnya. Jadi dia segera mengerahkan seluruh energi bertarungnya untuk melawan api jahat. Dengan usahanya yang gigih, tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya. Dia tidak pernah melawan api jahat. Jelas, beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemauan keras. Xiaoyan tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya, dia hanya ingat bahwa sebelum dia benar-benar pingsan oleh api jahat, dia melihat sebuah tinju menghantamnya. Setelah itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh gaya Xian. Kebetulan Xian telah menghabiskan semua ramuan di tangannya saat itu. Dia kebetulan merasakan bahwa kemunduran Xiaoyan telah berakhir, jadi dia datang untuk melihat situasinya, dan kemudian dia bertemu dengan Xiaoyan, yang hampir kehilangan kendali karena api jahat dan merobek sisik biru pakaian. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan situasi Xiaoyan, dan meninju Xiaoyan dengan tegas, membuat Xiaoyan pingsan. Apa yang Xian tidak ketahui adalah untungnya Xiaoyan masih mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya saat ini. Jika tidak, dia akan mengirim seseorang pembunuhan ganda di masa lalu. Meskipun dia dipukul, Xiaoyan tetap saja sangat berterima kasih kepada Xian, lagi pula, tanpa dia hampir membuat kesalahan besar. Alasan kenapa wajahnya sedikit muram adalah karena pemukulan gadis itu memang sedikit menyakitkan, dan yang kedua adalah, api jahat di tubuhnya menghilang. Tentu saja, api jahat tidak bisa hilang tanpa alasan, tapi dia merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Meskipun kedua gadis ini memiliki auranya sendiri, mereka tetap tidak bersalah, maka mungkin hanya ada dua orang yang bisa menghilangkan api jahatnya. Salah satunya adalah mereka mencari bantuan orang lain, dan yang lainnya adalah mereka membantu mereka memadamkan api jahat melalui metode lain. Dikombinasikan dengan IQ kedua gadis ini dan fakta bahwa mereka merasakan aura mereka sendiri dari mereka, jawabannya sepertinya sudah jelas. Nah, untuk metodenya, Xiaoyan tidak ingin bertanya terlalu banyak detail, tapi dia mungkin bisa menebak apa itu. Xiaoyan memandang Qinglin yang meringkuk di sudut seperti kelinci kecil. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya. Setelah membuang pikiran berantakan di benaknya, dia bertanya dengan lembut, "Qinglin, kamu baik-baik saja?" "Tidak, aku baik-baik saja." Qinglin menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia sepertinya mengingat apa yang terjadi tadi malam. Jantungnya berdetak seperti rusa yang melompat, dan wajahnya semakin berubah. Warnanya menjadi merah dan terlihat seperti apel merah matang, yang kelihatannya cukup lucu. Dia masih menutupi pipinya dengan malu-malu, tapi telapak tangannya yang menutupi matanya diam-diam membuka celah, dan dia diam-diam mengamati ekspresi Xiaoyan. Ekspresi Xian juga terlihat sedikit tidak wajar, lagi pula, dia baru saja mencapai prestasi menangkap seseorang di tempat tidur, dan apa yang terjadi kemudian juga membuatnya sedikit malu. Tentu saja, gerakan kecil Qinglin dan Xian ini tidak akan luput dari perhatian Xiaoyan. Dia melihat kedua gadis di seberangnya dan merasa sedikit terganggu sejenak. Dia tidak pernah memiliki emosi apapun sejak dia putus dengan Hun Daer di kehidupan sebelumnya, dengan statusnya sebagai Saint of Demonic Purat, tentu saja ada banyak wanita yang ingin melemparkan diri ke pelukannya, namun dia menolaknya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak mau, tidak berani. Dia pernah memberikan perasaan tulusnya kepada seseorang, hanya untuk dihancurkan setelahnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan itu lagi. Sejak kelahirannya kembali, dia selalu ingin mengambil keuntungan dari semua orang yang dia temui. Meskipun dia kadang-kadang memiliki perasaan, dia tidak akan benar-benar menginvestasikan semua perasaannya. Tapi sekarang, dia secara tidak terduga berada di bawah pengaruh keadaan, yang membuatnya sedikit bingung untuk sementara waktu. Dengan karakternya, jika dia dipotong secara langsung, dia tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Namun, ular hijau dan pupil berbunga 3 milik gadis ini juga merupakan sumber daya yang sangat penting. "Hei," ketika Yan sedikit terganggu, Xian menepuk meja dan bertanya, "Bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu ingin aku menyelesaikannya?" Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia benar-benar sakit kepala saat ini.
Dia juga merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa perpaduan api alien akan menyebabkan gejala sisa, jadi mengapa dia tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, sehingga dia sekarang dihadapkan pada situasi yang memalukan. Seharusnya menjaga putrinya, tetapi pada akhirnya dia hampir dirawat oleh orang lain. Pergi tidur. Ku bilang, King Lin bahkan telanjang olehmu, dan kamu hampir melakukan itu padanya. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Di akhir kalimat, nada aslinya masih sangat serius. Ziyan yang tangguh juga sedikit ragu-ragu. Jelas dia sedikit malu untuk memberitahunya tentang hal semacam ini. Jangan katakan itu. Merupakan kehormatan bagi King Lin untuk bisa membantu Tuan Muda. Belum lagi tubuhnya, King Lin bersedia memberikan nyawanya kepada Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, King Lin buru-buru berbicara Yan, dan Tuan Muda tidak melakukannya dengan sengaja, dia ceroboh. King Lin, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Melihat postur King Lin, Ziyan juga benci kalau besi tidak sebaik baja, hidupmu adalah milikmu sendiri. Tidak ada seorang pun yang pantas menerima apa yang kamu lakukan, bahkan Tuan Mudamu, tahu. Bukan itu masalahnya, Tuan Muda adalah orang terbaik bagi King Lin, apapun yang terjadi King Lin melakukannya. Kamu harus datang dan membalasnya. King Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit serius dan berpikir bahwa kata-kata Ziyan barusan membuat Xiao Yan sedikit malu, jadi dia segera datang dan berkata tolong, Tuan Muda, King Lin tahu bahwa King Lin tidak layak bagi Tuan Muda. King Lin tidak meminta apapun selain berada di sisi Tuan Muda. Xiao Yan melihat emosi aneh di mata King Lin, dan dia akhirnya menyadari sesuatu yang memberatkan. Mengenai masalah ini, metodeku sebelumnya dalam menumbuhkan kesetiaan King Lin kepadanya dengan merawatnya berhasil, tapi efeknya agak terlalu bagus. Apa yang dimiliki gadis ini untuknya bukanlah saudara biasa hubungan saudara perempuan, tetapi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Xiao Yan dengan lembut menyentuh rambut King Lin dan berkata dengan lembut, namun, jika kamu benar-benar ingin tinggal bersamaku, berjanjilah satu hal padaku. Sekarang, yang ingin aku lihat adalah versi dirimu yang sebenarnya. Di bawah tatapan mata King Lin yang sedikit gugup, Xiao Yan berkata dengan ekspresi serius. Jika dia hanya memperlakukan King Lin sebagai bawahan, maka dia hanya perlu patuh, tapi sekarang, dia berharap dia dapat memiliki karakternya sendiri, jika tidak, dia hanya akan menjadi vas bunga. Ya, King Lin mengangguk dengan lembut. Faktanya, ketika dia baru saja bangun, dia bahkan lebih panik daripada Xiao Yan. Dia berpikir lebih dari sekali apakah Xiao Yan akan meninggalkannya, tapi Xiao Yan tidak hanya tidak membencinya, tapi dia juga membiarkannya menjalani jati dirinya. Ini membuatnya merasa beruntung, dan keterikatannya pada Xiao Yan menjadi sedikit lebih dalam. Sederhananya, jika Xiao Yan sedang memainkan permainan strategi sekarang jika demikian, kesukaan King Lin ke arahnya mungkin akan meluapkan layar. Itu lumayan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Ziyan juga menyilangkan tangannya dan menghela napas pelan. Dan kamu, iblis kecil. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mencubit pipi kecil Ziyan, terima kasih banyak kali ini. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, buatkan ramuan yang lebih enak untukku nanti. Ziyan berbalik, tapi warna kemerahan di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak merasa damai di dalam. Setelah Stud Master Hai Bodong kembali ke ruang rahasia pengasingan, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit. Kejadian ini benar-benar memalukan. Untungnya, dia tidak membuat kesalahan besar jika tidak, Anda akan dibenci seumur hidup. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan oleh seorang guru cinta terkenal bernama Kasugano Yu di bumi. Apapun yang kamu lakukan, ingatlah untuk menutup pintunya, itu adalah pepatah bijak. Setelah mengusir semua pikiran yang mengganggu dari hatinya, Xiao Yan duduk bersila di kursi teratai hijau lagi dan merasakan situasi spesifiknya. Sekarang kekuatannya seharusnya berada pada level bintang 1 Douzong, dan Feng Jue juga ia telah berevolusi ke puncak tingkat bumi menengah, dan hanya sedikit lagi untuk mencapai tingkat bumi yang tinggi. Namun, karena sifat khusus dari Feng Jue itu sendiri, efek yang dapat diberikannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keterampilan tingkat bumi tingkat lanjut yang sebenarnya. Selain itu, Xiao Yan juga memiliki api hati tanah teratai hijau yang disimpan oleh Ratu Medusa disempurnakan dengan lancar, seharusnya tidak ada masalah dalam membiarkan Feng Jue berevolusi menjadi level bumi tingkat tinggi.
Adapun tingkat surga, menurut perkiraan Xiao Yan, kecuali dia beruntung dan dapat langsung menemukan 5 api aneh teratas, jika dia ingin Fen Jue berevolusi dari tingkat bumi maju ke tingkat surga, bahkan setelah menyerap King Lian api inti bumi, dan setidaknya 2 kebakaran berbeda diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Aku ingat juga ada semacam api aneh di Canaan Cholege. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia menumpahkan darah di Black Angle Territory dan Canaan Cholege di kehidupan sebelumnya. Canaan Cholege pernah melepaskan semacam api aneh untuk menyerang dia, tapi kemudian dibubarkan olehnya. Saya tidak tahu apakah masih ada Canaan Cholege dalam hidup ini. Mengandalkan hubungan Ziyan, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyelinap ke Canaan Cholege, tetapi jika dia benar-benar mengambil tindakan untuk memadamkan api aneh itu akan setara dengan pemutusan formal dengan Canaan Cholege, dan pasangan yang dia inginkan, hubungan baik dengan Ziyan jelas tidak baik. Sepertinya kita perlu merencanakan dengan hati-hati, kata Xiao Yan lembut. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan api aneh itu, tapi dia tidak ingin memusuhi Canaan Cholege, jadi dia hanya bisa mencari kambing hitam untuk membantunya merebut yang aneh itu, api. Untungnya ya, dia kebetulan punya calon seperti itu, dan jika dia diizinkan melakukannya, pasti tidak akan ada keraguan. Tapi hal semacam itu perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang, dan sekarang, Xiao Yan memiliki hal lain yang harus dilakukan. Hal pertama adalah berhasil mempraktikkan seni pemurnian Dewa 9 transformasi dan memadatkan api-api jiwa di tubuhnya sepenuhnya, sehingga dia dapat secara resmi menerobos alam spiritual, dan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan alkimianya, sehingga dia dapat dipromosikan menjadi alkemis tingkat 8 sesegera mungkin. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai pengasingan untuk memadatkan api jiwa, Hai Bodong tiba-tiba datang ke pintu. Ketika dia merasakan aura megah seperti laut di tubuh Xiao Yan, wajahnya yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan emosi kaget. Kamu, auramu. Maaf, aku baru saja menerobos Douzong belum lama ini, dan aku masih tidak bisa mengendalikan auraku dengan baik, yang membuat Hai Lao ketakutan, kepalanya dan berkata sedikit malu-malu. Ini jelas merupakan pernyataan dari Versailles, yang membuat Hai Bodong tidak bisa menahan senyum pahit. Douzong, anak ini belum menembus alam yang telah dia tembus dengan susah payah sepanjang hidupnya kurang dari 15 Douzong yang lama, ini sungguh mengejutkan. Mengingat ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia baru saja mencapai kekuatan Douwang. Hanya dalam waktu setahun, dia telah mencapai Douzong. Jika dia tidak mengandalkan pil Kaisar Ji Xiao Yan, periode ini tidak mungkin terjadi. Takut saya tidak akan dapat meningkatkan 1 bintang pun pada waktunya. Kesenjangan ini benar-benar membuat Hai Bodong, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, memiliki keinginan untuk membunuhnya secara langsung. Apakah Hai Lao datang menemuiku untuk sesuatu? Xiao Yan menenangkan aura di tubuhnya dan bertanya. Faktanya, dengan kendalinya, tidak akan ada kebocoran aura bodong, yang dapat dianggap sebagai metode yang relatif konvensional dalam mengendalikan bawahan. Xiao Yan, aku seharusnya memberitahumu sebelumnya bahwa aku juga memiliki keluargaku sendiri di Kekaisaran Jiama, kan? Hai Bodong menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan hatinya yang terkejut sebelum bertanya. Yah, aku punya sedikit kesan. Xiao Yan mengangguk, tapi di dalam hatinya dia memikirkan kapan lelaki tua itu memberitahunya hal ini. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluargaku, yaitu keluarga Mitre, salah satu dari 3 keluarga besar di Kekaisaran Jiama. Melihat Xiao Yan mengangguk, Hai Bodong melanjutkan. Oh, aku tidak menyangka Hai Lao dan keluarga Mitre memiliki hubungan seperti itu. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Pantas saja dia menemukan kartu dengan lambang klan Mitre dari lelaki tua itu di kehidupan sebelumnya ternyata masih ada hubungan ini, tapi ketika lelaki tua itu menyebutkannya sekarang, mungkinkah dia berpikir. Xiao Yan, izinkan aku memberitahumu dengan jujur. Aku ingin seluruh keluarga Mitre bergabung dengan klan Xiao. Dong mengertakkan gigi dan akhirnya berkata. Oh, kali ini, Xiao Yan benar-benar terkejut. Dia awalnya mengira lelaki tua itu mengatakan ini padanya karena dia ingin kembali ke Kekaisaran Jiama, tapi dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong sebenarnya ingin membawa seluruh keluarga Mitre ke bawah kendalinya. Mengemasnya dan memasukkannya ke dalam klan Xiao, keberanian semacam ini benar-benar membuat Xiao Yan memandangnya dengan kagum. Selama berada di Black Corner Territory, Hai Bodong juga melihat dengan jelas bahwa klan Xiao yang didirikan oleh Xiao Yan tidak terlalu pintar dalam berbisnis. Namun meski begitu,
tetap menghasilkan banyak keuntungan yang besar jika keluarga Mittel bisa mendapatkan bagiannya kuenya di sini, maka kebangkitan keluarga pasti sudah dekat. Namun, dia juga tahu betul bahwa jika keluarga Mitre ingin mendapatkan bagian dari domain sudut hitam, mereka harus bergantung pada klan Xiao. Ada yang disebut 3 keluarga besar di Kekaisaran Jiama, tetapi di wilayah sudut hitam, tidak ada yang akan memberinya wajah ini. Hanya dengan bersama Xiao Yan dia bisa mendapatkan kesempatan ini. Namun, Xiao Yan tidak akan bermalas-malasan dan menjadi orang baik. Hanya jika hal itu dapat memberikan manfaat yang besar baginya barulah dia tertarik untuk mendukung keluarga Mittel, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Xiao Yan hari ini. Jadi Hai Bodong hanya dapat menukar kesempatan ini dengan meminta seluruh keluarga Mitre bekerja untuk keluarga Xiao. Hai Lao telah memikirkannya dengan hati-hati. Begitu keluarga Mitre bergabung dengan klan Xiao, mereka harus mengutamakan sekte dalam segala hal. Jika tidak, Xiao Yan secara alami memahami apa niat Hai Bodong, dan dia tidak keberatan mendukung keluarga Mittel, tetapi hanya jika keluarga tersebut patuh. Jika ada anggota keluarga kita yang berani keberatan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Hai Bodong dengan kasar. Bagus sekali, itu sesuai keinginan Tuan Hai. Xiao Yan tersenyum tipis. Yang dia inginkan hanyalah sikap Hai Bodong. Jika Hai Bodong ragu-ragu sekarang, maka masalahnya pasti akan terselesaikan tidak terlalu buruk. Sedangkan untuk keluarga Mitre, Xiao Yan tidak ingin memindahkan mereka semua ke domain sudut hitam. Baginya, keluarga ini hanya dapat ditemukan di Kekaisaran Jiama. Untuk memaksimalkan fungsinya, karena memiliki balai lelang yang tersebar di seluruh kota, cukup ampuh dalam mengumpulkan intelijen. Jika dipindahkan ke Black Corner Territory, hanya akan menjadi kontraproduktif. Jadi Xiao Yan hanya meminta Hai Bodong untuk kembali dan membawa kembali sekelompok elit, lalu membuka rumah lelang Mittel di berbagai kota di wilayah sudut hitam efisien daripada klan Xiao saat ini. Berkali-kali lebih tinggi. Sedangkan untuk rumah lelang mitra di markas besar Kekaisaran Jiama, Xiao Yan juga meminta Hai Bodong untuk membawa sejumlah ramuan ke sana wilayah pojok, apalagi di Kekaisaran Jiama. Setelah mengirim Hai Bodong pergi, Xiao Yan terus berlatih teknik pemurnian ilahi 9 putaran. Api jiwa yang telah dia kental sebelumnya telah habis di tanah kembali ke reruntuhan memadatkannya lagi. Membuat yang baru adalah proses yang sangat merepotkan, jadi jika Anda ingin memanggil api jiwa secara langsung, Anda harus meredam api yang sebenarnya. Tentu saja pemadaman api bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu penempaan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sebelum bisa berhasil. Inilah sebabnya Xiao Yan belum pernah mencoba mengolah api secara langsung sebelumnya, namun kali ini Xiao Yan punya banyak waktu, jadi dia berencana untuk meredam api jiwa sekaligus. King Lin berangsur pulih setelah beristirahat selama sehari. Mungkin karena perkataan Xiao Yan, dia menjadi lebih ceria setelah bangun tidur, dan bahkan mengambil inisiatif untuk belajar bagaimana mengatur urusan keluarga Xiao. Ketika Hai Bodong kembali ke Kekaisaran Jiama, dia adalah Xiao Yan, yang diam-diam mengamati King Lin, cukup senang dengan pertumbuhan keluarga besar Xiao. Namun segera, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena setelah King Lin selesai menangani masalah tersebut, dia akan berinisiatif datang ke kamar Xiao Yan untuk menghangatkan tempat tidurnya. Jika dia menemui sesuatu yang merepotkan, dia akan bersandar ke pelukan Xiao Yan dan bertingkah genit. Dia akan membawakan makanan yang dimasak sendiri untuk Xiao Yan, dan melihat Xiao Yan menyelesaikannya dengan matanya sendiri. Jika sebelumnya King Lin hanyalah seorang gadis kecil dengan harga diri rendah, sekarang dia memiliki sifat hidup yang seharusnya diharapkan pada usia ini. Namun tatapan antusias King Lin benar-benar membuat Xiao Yan sedikit kewalahan, apalagi saat ia beberapa kali menyebutkan bahwa ia ingin tidur dengan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan terdiam. Kesehatan King Lin, dia tidak bisa menyetujui masalah ini. King Lin masih muda, dan jika masalah ini mempengaruhi potensi masa depannya, itu akan sangat berharga. Jadi, setelah Xiao Yan membujuknya untuk jangka waktu tertentu dengan alasan, demi perkembangan fisiknya, King Lin akhirnya berhenti menyebutkan masalah tidur dengannya menemukan bahwa King Lin sebenarnya mengumpulkan banyak pamflet berwajah merah, dan membacanya dengan penuh minat sambil tersipu. Kemudian 3 hari kemudian, King Lin dengan gembira berlari dan memberitahu Xiao Yan bahwa dia bisa melayani Xiao Yan dengan cara lain. Namun, tidak lama setelah dia mengatakannya, Xiao Yan menghadiahinya dengan kastanya dan langsung mendorongnya keluar. Ketika Xiao Yan mendengar metode yang dikatakan King Lin,
Ekspresinya sangat aneh. Dia mulai menyesali mengapa dia membujuknya untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Bukankah ini ujian bagi dirinya sendiri? Meskipun dia bukan pengontrol Lolita, tapi dengan seorang gadis kecil berdiri di depannya dan mengatakan bahwa dia ingin melayaninya, dia benar-benar menggodanya untuk melakukan kejahatan. Yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Xian. Awalnya, setelah Qinglin dan dia menjadi teman bersumpah, dia menganggap dirinya sebagai kakak perempuan tertua, tetapi sejak Qinglin dan Xiao Yan menjadi dekat, dia akan berlari ke Xiao Yan sesekali. Hanya ada sedikit kesempatan untuk bertemu dengannya, dan bahkan beberapa kali bertemu sesekali, Xiao Yan lah yang berbicara dengannya. Tuan Muda Yan dan Tuan Muda Xiao Yan sama sekali tidak menganggap serius kakak perempuan tertuanya. Sampai saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qinglin hingga menyebabkan perubahan besar. Kenapa jadi seperti ini? Untuk pertama kalinya, aku punya seseorang yang bisa berinisiatif membuatkan obat untukku, dan aku punya seseorang yang bisa menjadi adikku. Dua hal bahagia itu saling tumpang tindih, dan itu seharusnya saat bahagia seperti mimpi. Tapi, kenapa jadi seperti ini? Bingung? Ziyan memutuskan untuk langsung menemui Xiao Yan untuk bertanya dengan jelas, tapi dia baru saja membuka pintu dan sebelum dia berbicara, Xiao Yan dia menarik dia langsung masuk, kamu datang tepat pada waktunya, aku hanya akan menemukanmu. Mencariku, untuk apa? Ziyan berkata dengan bingung Pil, bagaimana orang ini bisa berpikir untuk mencariku hari ini? Ahem, seperti ini, aku baru saja melatih suatu keterampilan, dan kebetulan berada pada saat yang kritis. Aku membutuhkan seseorang untuk melindungiku. Hai Lao telah kembali ke Kekaisaran Jiama, jadi aku hanya bisa merepotkanmu untuk saat ini. Xiao Yan terbatuk-batuk, berkata, sebenarnya, meskipun Hai Bodong masih di sana, dia tidak akan membiarkan Hai Bodong datang untuk melindungi hukum. Lagi pula, dia belum terlalu mempercayai lelaki tua itu. Setelah periode latihan ini, dia juga telah mencapai titik kritis dalam teknik pemurnian Dewa 9 putaran. Dia akan segera mampu memadamkan api. Begitu api muncul, api jiwa akan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap kemudian, dia akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Meski kelemahannya tidak bertahan lama, dia tetap membawa Xian untuk melindunginya untuk berjaga-jaga. Aku tahu kamu merencanakan sesuatu yang tidak baik ketika kamu datang kepadaku. Xian mendengus, lalu mengusap jarinya dan berkata, jika kamu ingin aku membantu, kamu harus memberiku beberapa keuntungan, kan? Di sini tanpa bayaran, kamu sudah minum begitu lama, dan aku bahkan tidak mengambil uangmu, jadi kamu akan mendapat manfaat dari sedikit bantuan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, tetapi melihat penampilan Xian, dia masih menghela nafas tak berdaya dan mengambil waktu istirahat. Dia mengeluarkan pil halus dari rumput roh api ambergris dan berkata, ini, aku tahu kamu menginginkan ini. Sebelumnya di Guiksu, dia menemukan total 3 api ambergris rumput roh. 2 di antaranya secara alami adalah Xiao Yan sendiri yang mengisi sakunya sendiri dan menyimpannya untuk digunakan sendiri nanti, dan yang terakhir adalah pil yang telah dimurnikan terlebih dahulu dan disiapkan untuk diberikan kepada Xian. Melihat botol giok transparan berisi pil emas, Xian dengan senang hati mengambilnya. Dia tidak sabar untuk menuangkan pil itu dan ingin menuangkannya ke dalam mulutnya, tapi Xiao Yan menghentikannya dan berkata, jangan lakukan itu dulu. Makanlah segera. Rumput roh api ambergris ini tidak lebih baik dari bahan obat lainnya. Kekuatan obatnya sangat kuat. Bahkan jika Anda adalah tubuh monster, Anda mungkin tidak dapat menanggung semuanya, jadi saya menyarankan kamu memakannya dalam jumlah banyak, tidak sekaligus. Makan semuanya. Aku tahu, aku tahu. Xian melambaikan tangannya dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, bukankah kamu mengatakan kamu ingin berlatih dalam pengasingan? Dan berlatihlah dengan cepat, jangan ganggu aku untuk makan. Melihat penampilan Xian yang tidak bisa diandalkan, Xiao Yan pun mulai ragu apakah langkahnya meminta Xian melindungi hukum itu benar, tapi sekarang dia tidak bisa menemukan yang kedua kandidat yang lebih cocok, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus memejamkan mata dan mulai meredam api jiwa di tubuhnya. Saat dia melihat Xiao Yan menutup matanya dan mulai berlatih, Xian segera menuangkan botol giok itu semua pil dan masukkan ke dalam mulut Anda. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xian akan menutup telinga terhadap apa yang dia katakan kepadanya setelah dia memasuki kondisi kultivasi. Namun, pada saat ini,
dia tidak berniat untuk memperhatikan urusan luar sekarang sedang meredam jiwa di dalam tubuhnya. Api, di bawah kendalinya, api abu-abu yang telah dia marahi puluhan ribu kali dikompresi secara gila-gilaan, dan akhirnya berubah menjadi nyala api kecil, diam-diam tergantung di tubuhnya. Pada saat api kecil itu terbentuk, rasa sakit yang tak terkendali menembus ke anggota tubuh dan tulangnya saat ini. Rasa sakit yang parah ini disebabkan oleh terbakarnya jiwa, yang juga merupakan langkah paling kritis dalam pembentukan apinya adalah jika seseorang tidak berkemauan keras, dia bisa menjadi gila karena rasa sakit yang hebat. Untungnya, yang paling tidak dimiliki Xiao Yan adalah kemauan, jadi meskipun sedikit menyakitkan untuk dibakar, dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, akibatnya wajahnya menjadi sangat pucat, dan seluruh kondisinya juga menjadi. Dia menjadi lesu dalam sekejap. Ini adalah kelemahan yang disebabkan oleh cerukan kekuatan jiwa, dan itu juga yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Munculnya periode kelemahan ini hanya membuktikan bahwa Xiao Yan berhasil menahan pembakaran gila-gilaan terakhir. Api jiwa benar-benar mengeras, dan dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat pulih dengan cepat. Hah! Xiao Yan menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Namun, saat dia membuka matanya, dia sedikit terkejut karena orang di depannya adalah seorang wanita cantik dengan sosok yang sangat menggerakkan yang tidak kalah dengan Ratu Medusa, sosoknya yang tinggi, dan rambut ungu lembut yang mencapai pinggangnya. Dia baru saja menjadi waspada, tetapi dia menemukan bahwa wajah wanita berambut ungu ini tampak agak familiar, dan pakaian dengan beberapa retakan persis seperti yang dikenakan Xian sebelumnya orang ini. Wanita itu melepas pakaian Xian dan memakainya, jadi satu-satunya penjelasan adalah wanita berambut ungu ini adalah Xian ketika dia besar nanti. Tapi, bagaimana bisa Xian yang tadinya begitu baik tiba-tiba berubah menjadi model seperti ini? Xiao Yan memandang wanita berambut ungu di depannya yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat botol giok transparan di sampingnya mungkin karena itu. Disebabkan oleh pil rumput roh api ambergris. Gadis ini berpikir bahwa pria ini benar-benar menutup telinga terhadap kata-katanya. Xiao Yan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya sedikit, tapi untungnya, kekuatan rumput roh api ambergris tidak membawa dampak apapun, efek sampingnya, dan masalahnya tetap sama. Hehe, apa kamu takut? Xian menatap Xiao Yan dengan genit. Setelah bertambah besar, dia juga menjadi lucu, tapi Xiao Yan secara alami terlalu malas untuk memperhatikan gadis ini. Tepat ketika dia hendak menggoda Xiao Yan lagi, dia tiba-tiba merasa tubuhnya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih panas, dan bahkan bibirnya sedikit kering. Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Juga memperhatikan bahwa kulit Xian sepertinya telah memerah, dan dia dengan cepat bertanya, mungkinkah kekuatan obat dari rumput roh api ambergris terlalu kuat, menyebabkan tubuh Xian tidak mampu menahannya? Tidak, tubuh Xian adalah naga kuno Taixu, yang terkenal dengan tubuh fisiknya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa penampilan Xian saat ini agak mirip dengan miliknya, karena perpaduan api aneh. Ketika api jahat muncul kemudian, memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, tetapi dia hanya mundur 2 atau 3 langkah menekan Xiao Yan ke tanah. Sebelum Xiao Yan bisa bangun, kedua tangannya menekan lengan Xiao Yan, menekan tubuhnya dengan erat. Rumput api ambergris adalah bahan obat yang sangat berharga, dan ramuan yang dimurnikan darinya semuanya berkualitas tinggi tanpa kecuali, namun justru karena kekuatan obatnya yang terlalu kuat sehingga tidak ada orang yang mengkonsumsinya. Pengecualian akan menghasilkan efek yang mirip dengan efek samping dari fusi api alien. Jika Xiao Yan mempelajari resep ramuan itu dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ketika memurnikan ramuan tertentu menggunakan rumput roh api ambergris, harus ada beberapa bahan obat dengan sifat dingin dan yin yang cocok. Xiao Yan secara alami tidak menambahkan hal-hal ini ketika dia memurnikan pil untuk Xian sebelumnya, tetapi hanya menambahkan beberapa bumbu untuk membuat rasanya lebih nikmat, yang menghasilkan pemandangan saat ini. Hanya dalam beberapa detik, suhu di tubuh Xian mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan pakaiannya tidak dapat menahan suhu setinggi itu dan berubah menjadi abu. Jika bukan karena Xiao Yan sendiri telah memurnikan banyak api aneh, dan keberadaannya ditahan oleh Xian dalam jarak sedekat itu pasti dalam bahaya, tapi dia tidak peduli tentang ini sekarang, dia peduli tentang hal lain. Karena pakaiannya terbakar, tubuh Xian terlihat di depan Xiao Yan. Tanpa sadar dia menutup matanya,
Tapi begitu dia menutup matanya, dia merasakan mulutnya ditutup oleh sesuatu yang lembut, lidah yang fleksibel memanfaatkan kesempatan itu menembus ke dalam mulutnya. Mata Xiao Yan langsung melebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dicium secara paksa. Dia menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, sesuatu mungkin akan terjadi padanya, dan tidak ada yang bisa membantunya kali ini, jadi dia dengan cepat mencoba melepaskan diri dari kekangan Xian. Tapi sekarang dia hanya dalam tahap lemah, dan kekuatan di tubuhnya tidak bisa dikerahkan sama sekali. Namun, kekuatan obat Xian meningkat pesat karena rumput roh api ambergris, yang menyebabkan dia langsung ditekan olehnya. Xian, sambil menekan Xiao Yan, dia benar-benar melepaskan tangannya, dia merobek pakaian dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan mau tidak mau merasa ingin menangis. Dia adalah seorang Saint of Demonic Kurat yang agung, namun masih ada suatu hari ketika seseorang akan memaksanya untuk menyilangkan busurnya. Terlebih lagi, yang lebih tragis lagi adalah mungkin karena ciuman Xian, sebagian kecil dari kekuatan obat dari rumput roh api ambergris juga ditransfer ke dalam tubuhnya, dan sebagian kecil dari kekuatan obat itulah yang menyebabkan tubuhnya, untuk memulai panasnya semakin panas, dan dia bisa merasakan bahwa alasannya perlahan-lahan menghilang. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam kehidupan bijakku, aku akan jatuh ke tangan gadis ini. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Xiao Yan berpikir dengan sedih, Lori mengalahkanku. Melihat Xiao Yan tidak lagi melawan, Xian membungkuk dengan lembut. Sebelum rasionalitasnya benar-benar hilang, hanya satu kalimat yang terlintas di benak Xian. Maaf, di domain sudut hitam, di sebuah ruangan di mana bahkan seorang alkemis tingkat tinggi tidak dapat mendeteksi situasi spesifiknya. Disitulah Xiao Yan, pemimpin klan Xiao, mundur. Xian mengenakan jubah hitam luas dan sedang duduk di tempat tidur. Sepasang betis berwarna putih giok menjuntai dengan santai. Kekuatannya jauh lebih kuat dari King Lin, dan dia memiliki tubuh monster, yang fisiknya jauh lebih kuat dari biasanya orang, jadi bahkan setelah melawan Xiao Yan, dia pulih dengan cepat. Tentu saja, ini juga karena Xiao Yan berada dalam kondisi yang sangat lemah kali ini dan tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan tempurnya. Akibatnya, Xian telah mengambil inisiatif selama proses berlangsung jauh lebih baik. Setelah pertempuran, kekuatan obat dari rumput roh api ambergris di tubuh Xian secara bertahap dicerna, yang juga menyebabkan tubuhnya kembali ke bentuk Lolita, dan ini juga membawa level yang lebih dalam pada Xiao Yan traumanya, karena penampilan orang ini selalu mengingatkannya akan tekanan dan pemukulan oleh setan kecil selama pertarungan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pengalaman berharga pertama dalam hidupku justru diambil dengan cara ini dalam situasi yang membingungkan. Jika Hundaer mengetahuinya, aku khawatir dia akan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah putri klan jiwa secara pribadi akan datang jauh-jauh dari klan jiwa untuk membunuhnya setelah mengetahui masalah ini. Jadi setelah Xiao Yan pulih, dia diam-diam memutuskan untuk menemukan cara untuk mendapatkan kembali posisinya. Yang terbaik adalah langsung menekannya di pangkuannya dan mengajarinya dengan keras. Gadis ini benar-benar tidak berhubungan seks selama 3 hari selama saya mendengarkan nasihat saya sendiri sebelumnya dan tidak akan membiarkan diri saya menderita bencana yang tidak masuk akal seperti itu. Lebih baik sekarang. Saya awalnya menariknya ke sini untuk mencegah bahaya, tetapi pada akhirnya, gadis ini menjadi bahaya terbesar. Aku berkata, Xiao Yan, begini, kita berdua melakukan hal semacam itu, bukankah kamu harus bertanggung jawab padaku? Xian menggoyangkan betisnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, apa kamu salah? Kamu memaksaku kan? Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab padaku? Kata Xiao Yan dengan sudut mulut bergerak-gerak. Mengesampingkan fakta, bukankah kamu tidak salah sama sekali? Xian meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan kekuatan penuh, lagi pula, aku tidak peduli, kamu harus menutupi semua pil dan hal-hal lain yang aku lakukan, ambillah di masa depan, kalau tidak aku akan keluar biar ku beritahu, kaulah yang membuatku. Beraninya kau mengancamku. Sebelum Xian selesai berbicara, Xiao Yan menepi dan menyerahkannya bagaimanapun juga perjuangannya. Dengan satu wajah, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. Pa, tolong, kekerasan dalam rumah tangga. Diam, jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku tidak akan memberimu pil apapun mulai sekarang. Kata Xiao Yan dengan keras. Lelucon apa? Bagaimana dia, Saint of Demonic Kurat yang agung, bisa dikendalikan oleh seorang gadis kecil?
Meskipun usia sebenarnya gadis ini jauh lebih tua dari kehidupan sebelumnya, ini tidak memadamkan kemarahan Xiao Yan sama sekali. Benar saja, setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Ziyan segera menutup mulutnya dan menatap Xiao Yan dengan menyedihkan, mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara lagi. Apakah kamu berani mengancamku lagi di masa depan? Xiao Yan bertanya dengan lambaian tangan dan tamparan di wajahnya. Saya tidak berani lagi. Ziyan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata berlinang. Beraninya kamu tidak menaatiku. Tamparan lagi. Saya tidak berani. Tentu saja Xiao Yan tidak akan menggunakan terlalu banyak tenaga. Dengan kebugaran fisik Ziyan, bahkan jika Xiao Yan menggunakan tenaga, itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian baginya, tetapi belum ada yang pernah melakukan seperti itu, sesuatu padanya sebelumnya, dan tidak ada yang berani melakukan ini. Perilaku Xiao Yan membuat Ziyan merasakan perasaan aneh di hatinya. Meskipun dia malu dan marah, sebenarnya ada semacam harapan di hatinya. Bagus sekali, Pah. Kenapa kamu masih bertarung? Ziyan berkata dengan sedikit sedih. Maaf, ini berjalan lancar, kata Xiao Yan dengan rasa malu. Karena tangannya terasa cukup enak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya beberapa kali lagi. Dasar mesum, dari Xiao Yan untuk tidak menyerang lagi. Saat ini, Xiao Ziyan berdiri dengan cepat, tapi melihat rona merah di wajahnya dan ekspresinya yang agak gugup, terlihat jelas bahwa dia tidak marah karena kejadian ini. Setelah keributan seperti itu, api tanpa nama di tubuh Xiao Yan juga banyak menghilang, dan sekarang dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan Ziyan dengan tenang. Karena perjuangan tadi, jubah hitam yang awalnya menutupi Ziyan juga jatuh di atasnya. Di lapangan, meski masih berwujud gadis kecil, namun penampilannya sudah pasti cukup mematikan bagi sebagian orang yang memiliki hobi khusus. Xiao Yan tentu saja tidak memiliki hobi seperti itu, jadi dia segera menoleh dan tidak melihat ke tubuhnya lagi. Ziyan ingin menggodanya sedikit, tapi Xiao Yan langsung mengangkat tangannya dan menamparnya. Karena akhir-akhir ini berurusan dengan keterikatan Qinglin setiap hari, dia sudah familiar dengan hal semacam ini. Setelah amarah di hatinya mereda, Xiao Yan mengeluarkan sepotong pakaian wanita dari Naji dan memakaikannya pada Ziyan. Karena dia tinggal bersama peri medis kecil dan merawat Qinglin, dia selalu memiliki beberapa potong pakaian di Naji. Meskipun pakaian gadis kecil itu tidak pas untuknya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah melakukan ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia melihat ke arah Ziyan, tiba-tiba teringat akan bisnisnya, dan bertanya dengan cepat, bisakah kamu menjadi seperti itu lagi? Kekuatan. Obat dari rumput roh api ambergris memang sangat mengejutkan, aura di tubuh Ziyan sekarang sebenarnya telah menembus ke tingkat Do Huang. Meskipun Xiao Yan juga telah memberinya banyak materi dan harta surgawi selama periode ini, itu hanya masalah waktu sebelum dia menerobos Do Huang. Namun dalam keadaan normal, butuh waktu lama untuk menerobos, seperti yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Namun dengan bantuan rumput roh api ambergris, Ziyan benar-benar melintasi penghalang dari puncak Do Huang ke Do Huang dalam satu tarikan napas, dan secara resmi mencapai ranah Do Huang. Yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan adalah wujud lain yang Ziyan pernah munculkan sebelumnya. Meskipun dia dalam kondisi lemah sekarang, dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan Ziyan setelah berubah menjadi wujud Yuji lebih kuat daripada wujud Loli. Jauh lebih kuat. Ini bukan hanya sesuatu yang bisa dia rasakan, tapi juga hasil pengalaman pribadinya, jadi sama sekali tidak ada kesalahan. Namun, Ziyan jelas tidak bisa mempertahankan bentuk itu untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bertahan setengahnya sebelum dia kembali ke bentuk aslinya. Yang dipedulikan Xiao Yan adalah apakah dia bisa sekali lagi berubah ke bentuk sebelumnya dengan kekuatannya sendiri, atau apakah itu hanya efek dari rumput roh api ambergris. Jika Ziyan dapat mengubahnya dengan bebas, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi peningkatan besar dalam efektivitas tempur Ziyan. Apakah kamu tidak menyukai bentuk tubuh ini? Ziyan bertanya dengan kaget. Rupanya dia telah salah memahami sesuatu dan berpikir bahwa tujuan Xiao Yan menanyakan hal ini tidak sederhana. Aku bertanya padamu tentang sesuatu yang serius. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bertanya, lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa aku menyukai bentuk tubuh ini? Petik 2. Xiao Yan terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ziyan bukan satu-satunya yang pantas dipukul. Entah apa lagi yang dikatakan gadis Qinglin ini.
Setelah banyak bicara, Xiaoyan akhirnya mengetahui situasi Xian saat ini. Setelah menerobos Dou Huang, dia masih bisa berubah menjadi bentuk sebelumnya, tetapi waktu pemeliharaannya adalah sangat singkat, dan menghabiskan banyak uang. Jika dia ingin mempertahankannya untuk waktu yang lama, dia harus memiliki energi yang cukup, atau levelnya harus ditingkatkan. Setelah memastikan hal ini, Xiaoyan mengirim Ziyan kembali ke kamar untuk beristirahat. Meskipun Ziyan mengatakan bahwa dia tidak perlu istirahat, setelah Xiaoyan mengancamnya dengan pil energi masa depan, dia tetap berbaring di tempat tidur dengan jujur, kepalanya menyentuh bantal, kelopak matanya mulai berkelahi, dan dia segera tertidur. Hah? Setelah menutup pintu dengan hati-hati, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa getir. Ada apa? Ketika Xiaoyan kembali ke ruang rahasia dan hanya ingin berlatih, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa sebagian alasannya seharusnya adalah bagian dari kekuatan obat rumput roh api ambergris yang melewati mulut Ziyan, dan sebagian darinya mungkin berasal dari Ziyan. Kalian pasti tahu kalau tubuh Ziyan adalah naga kuno Taiksu yang legendaris. Darah naga kuno Taiksu mempunyai efek melembutkan otot dan menguatkan tubuh proses sebelumnya. Ia menyerap darah ini, itulah sebabnya ia menjadi lebih kuat seperti sekarang. Setelah memahami masalah ini, Xiaoyan juga sedikit tercengang. Bagaimana mengatakannya, merupakan hal yang membahagiakan bisa memperkuat tubuh, tapi alasan penguatan ini mungkin akan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya, setelah mengusir pikiran yang mengganggu, dia mengeluarkan kursi teratai hijau dan memurnikan semua sisa kekuatan obat dan energi darah di tubuhnya. Sekarang Xiaoyan telah berhasil mempraktikkan teknik pemurnian Dewa 9 putaran dan memadatkan api jiwa. Selama proses ini, meskipun ia juga menderita kesakitan yang luar biasa, kekuatan jiwanya juga meningkat secara signifikan. Ditambah dengan peningkatan terobosan sebelumnya, menurut perkiraannya, ranah jiwanya seharusnya sudah resmi memasuki ranah spiritual, berarti dia benar-benar bisa menyempurnakan ramuan kelas 8. Namun, Xiaoyan tidak begitu sembrono dan langsung menyempurnakan ramuan kelas 8. Meskipun kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat, dia hanya menyempurnakan ramuan kelas 6 sebelumnya, dan bahkan belum secara resmi menyempurnakan ramuan kelas 7. Dalam hal ini, secara langsung menyempurnakan kelas 8, tingkat keberhasilannya mungkin tidak akan terlalu tinggi. Terlebih lagi, mengingat kondisi wilayah sudut hitam, sangat sulit untuk mengumpulkan bahan untuk ramuan kelas 8. Bahkan bahan untuk ramuan kelas 7 sangatlah berharga. Guiksu sebelumnya, diperkirakan hanya sedikit bahan obat yang dapat dimurnikan saat ini. Selain itu, keluarga Xiao telah mengumpulkannya selama lebih dari setahun, dan hanya ada 2 atau 3 set bahan ramuan kelas 8 yang bisa dikumpulkan. Xiaoyan tidak ingin menggunakannya begitu saja. Itu sia-sia. Jadi Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan beberapa ramuan kelas 7 untuk melatih keterampilannya terlebih dahulu, dan kemudian menunggu sampai tingkat keterampilan alkimianya meningkat. Sebelum memurnikan ramuan kelas 7, Xiaoyan terlebih dahulu menggunakan mayat Dou Huang yang dia peroleh dari reruntuhan untuk memurnikan beberapa boneka. Metode pemurnian boneka ini diperoleh dari Demon Flame di kehidupan sebelumnya 3 tingkat, sedangkan yang disempurnakan Xiaoyan adalah tingkat terendah, yang hanya membutuhkan mayat dan jiwa tingkat Dou Huang serta inti sihir tingkat 6. Dari sudut pandang Xiaoyan, dia secara alami meremehkan boneka jenis ini, tetapi kemampuannya untuk menyerap kekuatan guntur adalah yang dibutuhkan Xiaoyan. Meskipun dia tidak takut pada Dan Lei, masih perlu waktu untuk melawannya. Sedangkan untuk kungfu, Xiaoyan kebetulan memiliki bahan di tangannya, jadi dia membuat beberapa boneka. Pertama, mereka bisa menjaga pintu, dan kedua, mereka bisa melawan Dan Lei dan menghemat waktu. Setelah semuanya siap, Xiaoyan juga secara resmi mulai menyempurnakan ramuan itu. Dengan kekuatan jiwa dan kemampuan pengendalian api Xiaoyan saat ini, kekurangannya dalam menyempurnakan ramuan kelas 7 hanyalah pengalaman karir berangsur-angsur berada di jalur yang benar. Untuk sementara, guntur bergemuruh di langit di atas klan Xiao. Frekuensi guntur alkimia membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pemimpin klan Xiao telah membunuh terlalu banyak orang dan menderita. Sialan. Selama periode waktu ini, Xiaoyan hampir tinggal di rumah dan bersembunyi di ruang rahasia memurnikan ramuan. Setelah memurnikan begitu banyak tidur dan makanan,
Keterampilan alkimianya meningkat pesat seperti roket. Tingkat keberhasilan ramuan tingkat rendah setidaknya 70 hingga 80%, dan tingkat keberhasilan ramuan tingkat menengah tingkat 7 dapat dicapai sekali dalam beberapa kali. Bahkan ramuan tingkat tinggi tingkat 7 memungkinkan dia untuk menyempurnakan 1 atau 2 kali periode ini. Tentu saja, sebagian dari hal ini disebabkan oleh semangat laut dalam. Kuali obat ini layak menjadi keberadaan ke-10 dalam daftar Tianding. Bahkan pemurnian ramuan kelas 7 dan 8 memiliki bonus yang cukup besar. Feng juga menemukan kuali obat yang bagus di Yuhainaji, tapi kuali itu masih jauh tertinggal dari roh laut dalam. Setelah memasukkan ramuan kelas 7 terakhir ke dalam botol giok, Xiao Yan juga berhenti memurnikannya. Bukan karena dia tidak ingin terus menyempurnakannya, tetapi pada dasarnya dia telah menggunakan bahan obat di tangannya membuat Xiao Yan He merasa sangat disayangkan. Dia merasa jika dia terus menyempurnakan seperti ini, tidak akan lama lagi dia bisa benar-benar menyempurnakan ramuan kelas 8, tapi sekarang dia hanya bisa menyerah di tengah jalan. Sepertinya kamu telah membakar semua bahan obat. Ketika Xiao Yan hendak menyimpan kuali roh laut dalam, Ziyan, yang sedang duduk di tempat tidur di sampingnya, juga berkata sambil tersenyum. Melihat Ziyan, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia sedang memurnikan obat dalam pengasingan selama periode ini, dia kadang-kadang punya waktu untuk bersantai. Saat dia bebas, Ziyan dan King Lin, dua Little Lolita akan datang ke pintu. Dan berbeda dengan sebulan yang lalu. Awalnya, dia hanya harus berurusan dengan satu Lolita, tapi sekarang menjadi dua. Dan hubungan antara Ziyan dan King Lin juga berubah Lolita. Mereka dulunya bersaudara, tapi sekarang mereka telah menjadi master dan magang. King Lin adalah masternya dan Ziyan adalah muridnya. Karena setelah King Lin mengetahui tentang Ziyan dan Xiao Yan, dia juga mengeluarkan buklet berharganya dan membagikannya bersama, dan dia juga menjelaskannya kepada Ziyan. Dalam hal ini, Xiao Yan menyesali lebih dari sekali mengapa dia berbicara begitu banyak sebelumnya dan membiarkan King Lin menjadi dirinya yang sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa sifat King Lin seperti ini. Apa yang dikatakan Xiao Yan kepada King Lin sebelumnya, dia khawatir dia masih muda, dan tentu saja dia tidak bisa menggunakan pernyataan ini saat menghadapi Ziyan. Bagaimanapun, usia Ziyan yang sebenarnya jauh lebih tua dari usianya yang terlihat saat ini, jadi dia bisa hanya ubah menjadi, "Aku masih muda." Alasannya, kalau tidak, aku takut Ziyan akan benar-benar memukulinya hingga berlutut dan membawanya kembali menjadi budak. Namun, Xiao Yan tidak membenci mereka berdua. Gadis-gadis itu berisik, mereka memiliki rasa proporsional yang kuat, mereka tidak pernah mengganggunya ketika dia sedang memurnikan obat. Adapun melihat dua gadis kecil yang lucu di depannya ketika dia ada waktu luang, itu akan membuat orang merasa senang. Jika Hai Bodong menyelesaikan pemurniannya, jika Yao Shi datang, dia pasti akan mengusirnya. Bukankah aku sudah memberimu ramuan yang kuberikan padamu? Apa, kamu selesai memakannya begitu cepat? Xiao Yan bertanya sambil mengumpulkan sisa bahan obat. Tampaknya orang-orang di bawah ini harus mengumpulkan lebih banyak bahan obat untuk ramuan kelas 7. Namun, jika Anda ingin memperbaikinya dalam skala besar seperti kali ini, saya khawatir Anda harus menunggu setidaknya 1 tahun, atau 2. Hehe, aku di sini hanya untuk memberimu nasihat. Ziyan meletakkan dagunya di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin memurnikan obat? Aku tahu tempat dengan banyak bahan obat, yang mana sudah pasti cukup untuk terbakar. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Canaan Colege. Ziyan menggoyangkan kuncir kuda ungunya dan berkata, ada gudang bahan obat di halaman dalam Canaan Colege. Ada berbagai macam bahan obat langka di dalamnya. Saya jamin bahan obat di dalamnya adalah bahan obat, dibandingkan dengan pasti ada lebih dari yang kami temukan di reruntuhan. Saya tidak meragukannya. Xiao Yan mengangguk. Akademi Kanaan telah berdiri di benua Douqi begitu lama, jadi koleksinya tentu saja sangat kaya. Di kehidupan sebelumnya, dia juga menjarah banyak hal dari Akademi Kanaan setelah membantainya, namun ada beberapa hal yang disembunyikan sangat dalam pada saat itu. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi luar biasa yang nantinya akan dia capai, jadi dia tidak mengambilnya. Singkirkan semua harta yang benar-benar berharga. Tapi apakah Akademi Kanaan akan memberiku bahan obat itu? Aku di sini. Aku akan mengantarmu masuk. Ayo kita curi beberapa bahan obat dan bagi menjadi 50 sampai 50. Ziyan menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, aku sudah berada di Canaan Colege selama bertahun-tahun.
Di mana saya bisa menemukan yang bagus? Saya tahu segalanya dengan sangat baik, dan Anda tidak akan pernah ditemukan jika saya yang memimpin. Petik 2. Canaan Colege benar-benar beruntung memiliki siswa seperti Anda. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak, dan dia harus dikatakan, lamaran si Yan benar-benar menyentuh hatinya, dan itu juga sejalan dengan gayanya yang biasa dalam melakukan sesuatu. Namun, ambisinya tidak terbatas pada bahan obat itu, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Lupakan saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, kamu telah tinggal di Canaan Colege begitu lama, dan Penatua Suki Anda di sana juga menjagamu dengan baik. Akan agak canggung bagi kami untuk melakukan ini. Berbaik hatilah, ayo kembali ke Canaan Colege bersamamu, tapi mari kita bertukar pikiran dengan Penatua Sukian, dan aku akan menukar obat dengan harga yang sama dengan ramuan atau keterampilan bertarung seni bela diri. Si Yan. Dia sedikit terkejut. Dia sudah lama bersama Xiao Yan, dan dia tahu karakter Xiao Yan dengan cukup baik. Dengan temperamennya, biasanya, akan lebih baik jika dia tidak mengevakuasi seluruh Akademi Kanaan. Kenapa dia tiba-tiba mengubah jenis kelaminnya hari ini? Mungkinkah dia membuat perubahan ini karena dirinya sendiri? Xian tidak tahu bahwa Xiao Yan juga tertarik dengan api aneh Canaan Colege, dan berencana mengambil pendekatan jangka panjang untuk menangkap ikan besar, jadi dia berpikir bahwa Xiao Yan membuat kelonggaran seperti itu karena hubungannya dengan Canaan Colege tidak akan mengatakan apapun meskipun Xiao Yan benar-benar memilih untuk mengosongkan gudang bahan obat. Perilaku Xiao Yan membuktikan bahwa dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ada sedikit kelembutan di mata Xian yang biasanya licik. Faktanya, meskipun Xian tidak mengatakan apa-apa, Xiao Yan masih akan menemukan kesempatan untuk pergi ke Canaan Colege. Bagaimanapun, api aneh itu masih sangat penting baginya, tapi itu adalah cara yang paling masuk akal bagi Xian untuk membawanya secara pribadi. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan api aneh itu, Xiao Yan tidak ragu. Selama dekan misterius Canaan Colege tidak kembali, tidak ada orang kuat lain di Canaan Colege yang bisa menjadi lawannya, bahkan Xiao Yan tidak perlu melakukannya itu sendiri. Dengan ketiga bonekanya, dia hampir bisa mengalahkan Canaan Colege. Setelah periode penempaan Dan Lei ini, ketiga boneka ini semuanya diperkuat oleh Dan Lei ke tingkat Dousong. Namun, karena bahan yang dipilih Xiao Yan hanyalah Kaisar Dou, boneka-boneka ini hampir akhir dari penguatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Douzong bintang 4 atau 5. Jika mereka melahap Dan Lei lagi, saya khawatir mereka akan dibuang terlebih dahulu. Namun, meski begitu, dengan boneka-boneka tersebut, dia pasti bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan di domain sudut hitam ini. Setelah Haibodong kembali dari Kekaisaran Jiama, Xiao Yan menyerahkan semua urusan klan Xiao kepada Haibodong, yang tidak punya waktu istirahat selama beberapa hari, dan kemudian meninggalkan klan Xiao bersama Xian dan Qinglin Bodong yang baru saja menetap para elit mitel yang dia bawa. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkan Xiao Yan, dia harus melakukan perjalanan jauh lagi, dan dia harus menjalani kehidupan kerja keras lagi. Untungnya, Haibodong membawa banyak orang dari keluarga Mitre kali ini, jadi dia tidak sesibuk sebelumnya, tapi dia tetap menegur Xiao Yan di dalam hatinya. Apa yang Haibodong tidak tahu adalah bahwa ada orang yang memarahinya bahkan lebih kotor daripada dirinya di dalam hatinya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan menangis bersama orang ini. Orang ini tidak lain adalah Panda. Tidak, orang yang dikirim Hun Daer untuk memburu Xiao Yan bernama Hun Moli. Dia telah mengejar Xiao Yan selama beberapa tahun. Dipilih oleh Hun Daer untuk memburu Xiao Yan, dia secara alami memiliki beberapa kemampuan khusus. Dia telah mempraktikkan metode rahasia khusus yang dapat mengunci aura seseorang dan mengikuti tindakan orang tersebut sampai dia menangkapnya. Namun cara rahasia ini memiliki kekurangan, yaitu harus mengikuti rute yang dialami orang tersebut untuk dapat merasakan nafas tertentu. Sederhananya, ini adalah kemampuan yang mirip dengan navigasi. Kemudian tragedi itu terjadi. Dia dikejar dari pegunungan Warcraft ke Kekaisaran Izumo, pergi jauh ke 3 area terlarang, dan pergi ke makam Scorpio yang diisi dengan gas beracun oleh Xiao Yan, tapi orang ini melarikan diri. Hun Moli terbang ribuan mil ke Gurun Tagore, mencari sebentar di tempat Xiao Yan menghabiskan waktu paling lama, dan kemudian, jatuh ke dalam magma. Entah oknum mana yang menggali terowongan di tanah yang mengarah langsung ke magma bawah tanah dan belum diisi.
Lokasinya cukup rahasia, bahkan dia tidak menyadarinya cukup kuat untuk membungkusnya dengan energi pertarungan pada waktunya. Segala sesuatu tentang tubuhku mungkin dijelaskan di sana. Dia akhirnya berenang keluar dari magma dan pergi ke kota kecil bernama Mocheng untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Namun, dia merasakan aura Xiaoyan muncul di wilayah sudut hitam melewati dataran wilayah hitam. Dia secara tidak sengaja terlibat dalam badai besar dan hampir tersesat. Hun Moli berpikir lebih dari sekali, apakah Xiaoyan memiliki masalah di otaknya, dan mengapa dia pergi ke tempat-tempat yang membuatnya merasa. Dia mengalami sakit kepala yang parah, dan dia akan mati di sana jika dia tidak berhati-hati. Setelah keluar dari dataran hitam, dia merasakan aura Xiaoyan muncul di laut lagi, jadi dia terbang langsung ke laut, tapi dia gagal kembali ke reruntuhan tepat waktu. Dia keluar dari tanah dan segera terkunci di dalam. Dia menghancurkan gulungan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di dalam sebelum nyaris melarikan diri. Setelah melalui banyak kesulitan, Hun Moli akhirnya memastikan bahwa Xiaoyan ada di klan Xiao. Dia menghabiskan banyak usaha untuk masuk ke klan Xiao, dan dia hanya menunggu kesempatan yang cocok untuk menangkap Xiaoyan untuk bermain. Saya tidak membawa kesenangan seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.